Dalam sejarah Islam, ada nama-nama besar yang menjadi lentera bagi umat. Di antara mereka, satu cahaya bersinar paling lembut namun abadi. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sang cendekiawan, sang ahli fikih, dan teladan adab. Dari Gaza hingga Mesir, beliau menebar ilmu, hikmah, dan cinta kepada kebenaran. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak awal, takdir seolah mempersiapkan beliau menjadi penerus cahaya ilmu Islam. Ayahnya wafat saat beliau masih bayi, dan ibunya membawanya ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di Mekah, Imam Syafi'i tumbuh dalam kesederhanaan, tapi syarat semangat menuntut ilmu. Beliau menghafal Al-Quran di usia 7 tahun, dan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di usia 10 tahun. Guru-gurunya kagum dengan kecerdasan dan hafalannya yang luar biasa. Bahkan, di usia muda, ia sudah diizinkan berfatwa. Untuk memahami bahasa Arab secara mendalam, Imam Syafi'i tinggal bersama suku Hudzail, suku yang dikenal paling fasih dalam bahasa dan syair. Dari kehidupan di padang pasir, beliau belajar sastra, makna, dan keindahan bahasa yang kelak memperkaya fatwa-fatwanya. Setelah matang dalam bahasa dan hafalan, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Di sana, beliau belajar langsung kepada Imam Malik bin Anas, penulis kitab Al-Muwatta. Imam Malik sangat menghormatinya karena kecerdasan dan kesopanan Imam Syafi'i muda. Dari beliau, Imam Syafi'i belajar pentingnya berpegang teguh pada sunnah Nabi. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Yaman, lalu ke Baghdad, pusat keilmuan dunia Islam. Di sana, beliau berguru kepada murid-murid Imam Abu Hanifah dan mempelajari metode qiyas serta rasionalitas hukum. Dari pengembaraan panjang ini, lahirlah keseimbangan antara nas dan akal, antara wahyu dan ijtihad. Maka berdirilah mazhab Syafi'i, mazhab besar yang bertahan hingga kini. Imam Syafi'i menulis karya-karya monumental, di antaranya Ar-Risalah, kitab pertama tentang usul fikih, dan kumpulan hukum dan fatwa mazhabnya. Tulisannya indah, logis, dan syarat makna. Melalui pena, beliau mengajarkan bagaimana wahyu dan akal saling menguatkan. Imam Syafi'i dikenal dengan akhlak lembut dan hati yang bersih. Beliau berkata, "Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap kebenaran keluar dari lisannya. Dan juga, barang siapa menasihatimu secara diam-diam, maka ia mencintaimu." Nasihat-nasihatnya menuntun hati para penuntut ilmu hingga kini. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i menetap di Mesir. Di sana beliau menyempurnakan pendapat fikihnya yang disebut Qaul Jadid. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, dimakamkan di Kairo. Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi pencinta ilmu. Dari Gaza hingga Mesir, warisan Imam Syafi'i adalah cahaya ilmu dan akhlak. Semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan kita pewaris ilmunya. Ilmu tanpa adab, bagai pohon tanpa buah.